Ningxi membuat cakar di udara dengan tangannya yang besar, dan gumpalan energi hitam langsung mengembun menjadi pisau panjang, lalu menebas langsung ke arah Chen Ping. Energi iblis di sekujur tubuh Ningxi meledak, dan air laut yang bergejolak sepertinya mendidih. Pisau panjang itu lewat dan berubah menjadi ribuan cahaya pedang hitam. Dalam sekejap, seluruh kehampaan mulai bergetar. Ketika Chen Ping melihat ini, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan bersinar terang. Dia mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan energi pedang itu langsung berubah menjadi naga api. Saat Chen Ping dan Ningxi bertarung, aura di sekitar mereka langsung terguncang dan menghilang. Selusin pembudidaya iblis juga terpesona oleh auranya, dan mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Air di laut mati mengalir mundur, membentuk ngarai tepat di bawah Chen Ping dan Ningxi. Air laut di seluruh formasi penakluk iblis menghilang, dan formasi penakluk iblis juga terlihat oleh semua orang. Di puncak yang menjulang tinggi, formasi berkedip terus-menerus, dan di tengah ngarai, sejumlah besar batu api dikonsumsi dengan cepat. Mempertahankan susunan penekan iblis selama 1 menit akan menghabiskan banyak energi. Lebih dari selusin pembudidaya iblis hanya bisa menonton tanpa daya, tidak dapat membantu sama sekali. Mereka harus terus-menerus menahan serangan aura dari barisan penekan iblis. Chen Ping dan Ningxi bertukar ratusan gerakan dalam pertarungan. Meskipun keduanya sepertinya baru saja bersentuhan, mereka telah bertarung dalam ratusan gerakan tidak nyaman. Mata Ningxi sedikit berkedut. Dalam pertarungan ini, mereka berdua secara kasar mengetahui kekuatan satu sama lain. Chen Ping, kamu adalah putra surga yang bangga di dunia sekuler. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan tetap seperti ini di dunia para dewa dan manusia. Di alam kesengsaraan tingkat ke-7, kamu bisa menjadi sebaik seperti saya, alam Mahayana tingkat kedua. Tetapi hari ini Anda sangat kuat, saya pasti akan membunuh Anda dan tidak akan pernah melepaskan kesempatan ini. Setelah Ningxi selesai berbicara, energi hitam di tubuhnya mengembun menjadi monster, dan menggigit Chen Ping dalam satu gigitan. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping menebas dengan mulus, dan cahaya pedang memotong monster itu menjadi 2 bagian. Tapi yang tidak disangka Chen Ping adalah setelah dipotong menjadi 2, dia tidak berhenti sama sekali, tapi langsung berubah menjadi 2 monster dan menyerang. Tubuh Chen Ping dipukul dengan keras oleh 2 monster itu, menyebabkan Chen Ping terus mundur, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya mulai retak. Ketika Chen Ping melihat ini, kristal naga di dadanya mulai bersinar, dan naga api raksasa perlahan muncul di belakang Chen Ping. Chen Ping tahu bahwa naga api yang diubah oleh energi pedang saja tidak memiliki cara untuk menghadapi Ningxi. Naga api itu meraung dan mulai bertarung dengan monster yang diubah oleh energi hitam. Tapi setiap kali monster-monster itu digigit oleh naga api, dia akan terus membelah dan berubah menjadi beberapa monster-monster. Segera naga api itu dikelilingi oleh sekelompok monster dan secara bertahap dirugikan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak mengerti metode iblis macam apa yang digunakan Ningxi. Jika ini terus berlanjut, seluruh formasi mungkin dipenuhi dengan binatang iblis yang diubah dari energi hitam. Senior, apa yang terjadi? Bagaimana orang ini bisa menggunakan energi iblis untuk mengubah monster-monster itu tanpa hancur? Chen Ping terdiam dan bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Tidakkah kamu melihat bahwa dia sedang memegang kuali di tangannya? Kualinya terus-menerus memancarkan energi iblis, itu mungkin senjata ajaib penyerap. Aura api yang mulai kamu pancarkan diserap oleh kuali dan disimpan. Itu bisa dilepaskan dan digunakan ketika saatnya tiba. Alasan mengapa binatang iblis itu bisa pecah sepenuhnya karena energi iblis yang terus-menerus dilepaskan di dalam tungku.
Bagaimana ini bisa terjadi tanpa dukungan energi iblis dalam jumlah besar? Kamu harus menemukan cara untuk menghancurkan kualinya, atau langsung merebut kualinya. Kata Raja Iblis Ciyun, pada saat ini, Chen Ping memperhatikan bahwa Ning Zi memang sedang memegang kuali kecil di tangannya. Kuali tersebut tampak berlubang, tetapi energi iblis terus keluar dari kuali. Tapi saat Chen Ping sedang teralihkan dan sedang berbicara dengan Raja Iblis Ciyun, tiba-tiba nafas dingin datang dari belakang. Saya melihat biksu berbaju hijau, memegang pisau panjang, datang ke belakang Chen Ping seperti hantu. Lalu dia menebas Chen Ping dengan keras, "Matilah aku." Biksu berbaju hijau itu memasang ekspresi tegas di wajahnya. Chen Ping melumpuhkan salah satu lengannya. Tentu saja dia akan membalas dendam. Aura kekerasan langsung mengenai pisau panjang itu. Ini adalah ritme yang akan membelah Chen Ping menjadi dua. Meskipun Ningzi berkata bahwa Chen Ping akan diserahkan kepadanya, biksu berbaju hijau itu masih khawatir kehilangan lengannya, jadi dia ingin membunuh Chen Ping untuk membalas dendam. Baru saja dia mengetahui bahwa perhatian Chen Ping terganggu selama pertempuran. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menyerang Chen Ping di belakang punggungnya. Menghadapi serangan diam-diam, Chen Ping menunjukkan cibiran di wajahnya dan tidak menoleh ke belakang. Bahkan tidak menghindar, tepat ketika pisau panjang itu menebas Chen Ping, cahaya keemasan meledak, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menghalangi serangan itu. Namun, karena tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu baru saja retak, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung roboh saat pedang dipatahkan. Biksu berbaju hijau sangat gembira. Tanpa baju besi ini, Chen Ping akan menjadi anak domba yang harus disembelih. Saat pisau panjang di tangan biksu berbaju hijau terus jatuh, pisau panjang itu benar-benar mengenai bahu Chen Ping secara langsung, tanpa tenggelam satu sen pun. Melihat tubuh Chen Ping, tidak ada bekas luka apapun. Biksu berbaju hijau itu sangat terkejut, dan senyuman membeku di wajahnya. Dia berpikir jika tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan dipatahkan, dia akan dapat melukai Chen Ping, tetapi siapa yang tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping juga sangat kuat. Kamu hanyalah sampah kecil. Bahkan jika aku tidak memiliki baju besi untuk melindungiku, kamu tidak dapat menyakitiku. Chen Ping menoleh dan berkata sambil tersenyum menghina. Cepat mundur, tubuh Chen Ping ini telah marah, kamu tidak bisa menyakitinya. Ning Zi melihat ini dan berteriak keras, biksu berbaju hijau menjadi pucat, membuang pisau panjang di tangannya, lalu mundur kembali. Ketika Chen Ping melihat ini, dia menjatuhkan jarinya yang abadi, dan cahaya keemasan keluar dari jarinya. Biksu berbaju hijau itu terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan mundurnya sebenarnya melambat, dan bahkan aliran waktu mulai melambat. Sebelum dia sempat bereaksi, lengannya yang lain langsung ditembus oleh jari abadi, dan dia berteriak. Tuan Ning, selamatkan aku, biksu di Xingyi berteriak minta tolong pada Ningzi. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Chen Ping terlalu abnormal. Sekarang bahkan jika Chen Ping berdiri diam, dia tidak akan berani menyerang Chen Ping secara diam-diam. Apakah kamu bercanda? Saya belum pernah melihat tubuh sekuat ini sebelumnya. Sihir abadi? Kamu benar-benar memahami sihir abadi? Dan sihir abadi ini juga mengandung asal mula waktu. Kamu benar-benar memahami asal mula waktu. Setelah Ningzi melihat Chen Ping menampilkan jari abadi, dia langsung terkejut. Dia berpikir bahwa hanya mengikuti tindakan Chen Ping saja sudah cukup untuk dilakukan Chen Ping, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping tiba-tiba akan melakukan trik sulap. Ini terlalu mengejutkannya. Ningzi tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan para biksu berpakaian hijau, tetapi berteriak dengan keras. Lari ke tengah formasi dan hancurkan formasi, dan secara alami Anda akan diselamatkan.
Ningzi ingin biksu berbaju hijau menghancurkan formasi. Selama formasi dihancurkan, pembudidaya iblis yang tersisa tidak akan lagi berada dalam bahaya. Melihat hal tersebut, biksu di Xingyi hanya bisa bergegas menuju dasar laut dengan sekuat tenaga. Saat ini, tidak ada air laut di dasar laut, sehingga ia tidak akan terkikis oleh air laut. Ningzi, apakah kamu sedikit meremehkannya dengan membiarkan sampah semacam ini menghancurkan formasiku? Chen Ping tersenyum dingin, menghilang seketika, dan kemudian muncul di belakang biksu berbaju hijau. Chen Ping menggunakan langkah kontrol kebakaran, yang merupakan teknik abadi yang dapat menjangkau ratusan mil dalam satu langkah. Namun, Chen Ping belum sepenuhnya menguasai rahasia luar angkasa. Jadi dia hanya dapat melakukannya beberapa mil dalam satu langkah. Ketika Ningzi melihat ini, energi hitam bergetar di sekujur tubuhnya. Dengan teriakan pelan, tubuhnya menghilang seperti hantu, dan dia segera menyusul Chen Ping. Energi hitam melonjak ke seluruh langit dan berubah menjadi telapak tangan besar, tiba-tiba menamparkan ke arah Chen Ping. Chen Ping sepertinya telah menebak gerakan Ningzi. Tepat ketika Ningzi menamparnya dengan telapak tangan, sosok Chen Ping tiba-tiba menghilang. Tapi biksu berbaju hijau di depan Chen Ping berada dalam situasi yang menyedihkan. Dia tidak bisa mengelak dan dipukul oleh telapak tangan Ningzi. Dengan erangan teredam, darah muncrat dari mulutnya, talinya putus. Hancur ke tanah. Ningzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat tubuh biksu berpakaian hijau itu menghantam tanah dengan keras, seolah-olah kekuatan langsung disuntikkan ke dalam susunan penekan iblis, cahaya spiritual menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti bintang yang memakan batu abadi. Dan biksu berbaju hijau itu menyusut dengan cepat, dan usianya terlihat dengan mata telanjang, dan nafas di tubuhnya juga menghilang dalam sekejap. Tidak ada yang mengira bahwa susunan penekan iblis ini dapat menyerap nafas para pembudidaya iblis dan menggunakannya sebagai sumber daya. Bahkan Chen Ping sendiri tidak memikirkannya. Kali ini, semua pembudidaya iblis terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa ketika formasi besar muncul, mereka hanya akan menemukan cara untuk turun dan menghancurkannya, takut mereka akan menjadi iblis. Arai tersebut menghabiskan sumber daya. Adegan selanjutnya langsung membuat semua orang terlonjak ketakutan, bahkan Chen Ping. Saya melihat semburan suara yang pecah, dan nafas hampa yang keras menyebar ke sekeliling. Segera setelah itu, retakan kehampaan yang padat muncul satu demi satu, dan terus menyebar ke sekeliling. Retakan gelap di kehampaan seperti mulut raksasa monster, menyedot semuanya dengan hisapan tak terbatas. Melihat begitu banyak retakan kosong yang tiba-tiba muncul, Chen Ping tiba-tiba mulai berkeringat di dahinya. Kali ini sepertinya agak besar. Jika Anda benar-benar tersedot oleh celah kehampaan, Anda mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Para pembudidaya iblis dan Ningzi melihat celah di kehampaan yang muncul, dan wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berteriak. Terkadang kematian tidak menakutkan, tetapi wilayah yang tidak diketahui itu menakutkan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di balik celah kosong ini. Saat setiap pembudidaya iblis tersedot ke dalam celah kehampaan, mereka menjerit, dan beberapa langsung hancur berkeping-keping oleh celah kehampaan dan berubah menjadi genangan daging. Meskipun mereka semua adalah biksu di alam kesengsaraan, atau bahkan biksu alam Mahayana, mereka masih terlihat sangat kecil di depan celah kehampaan ini. Sejumlah besar air laut mulai terisi kembali, dan puncak gunung yang awalnya terbuka ditelan oleh air laut dalam sekejap, dan formasi yang terbuka juga tertutupi. Chen Ping, apa yang sedang kamu mainkan? Bisakah kamu bertahan hidup saat tersedot ke dalam celah kehampaan? Ningzi mengutuk Chen Ping dan sangat marah, sehingga sepertinya Chen Ping benar-benar ingin mati bersama untuk membunuhnya.
Dasar mesum, Chen Ping memandang Ning Zi yang marah dan tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangka akan seperti ini. Jangan memarahiku, tidakkah kamu melihat bahwa aku juga menghindari celah di kehampaan? Bagaimana aku bisa tahu kalau keadaannya akan seperti ini? Ini semua salahmu. Kamu bersikeras membiarkan pena jahat itu menghancurkan formasiku, yang mengakibatkan hal ini. Kata Chen Ping sambil menghindari hisapan dari celah kekosongan. Ning Zi tercengang, dia tidak menyangka Chen Ping akan mengeluh tentangnya. Ning Zi menahan hisapan pusaran dan menghindar ke samping. Sambil melihat ke arah Chen Ping, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak tahu formasi yang kamu buat, tunggu sampai kamu keluar dari celah kosong ini dan lihat bagaimana aku mengupasnya, kulit dan keram tendonmu. Saya belum tahu siapa yang merampok siapa, kita lihat saja nanti. Chen Ping dan Ning Zi hanya bisa bertengkar, tidak ada yang berani melakukan apapun, dan sekarang semua energinya hanya untuk menghindari celah kosong itu. Untungnya, Chen Ping dan Ning Zi mampu menghindari celah kosong itu dan tidak tersedot ke dalamnya.